Ini Dika. Ia memiliki mimpi besar untuk dapat lepas dari kemiskinan yang menjerat ia dan keluarganya bertahun-tahun. Meskipun pemerintah terus berupaya untuk memastikan tersedianya akses yang adil ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya, masih ada mereka yang hidup di garis kemiskinan. Dika melanjutkan pendidikannya dari SMP ke SMA dengan bersemangat karena didukung oleh bantuan dari PKH dan program pendidikan lainnya. Kartu Indonesia Pintar memberikan beasiswa bagi para siswa untuk dapat memperoleh pendidikan wajib, namun masih tercatat terdapat siswa putus sekolah. Pemerintah juga menyediakan layanan untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi, seperti imunisasi gratis dan makan bergizi bagi anak. Pemerintah juga memiliki program-program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan tunai bersyarat, program bantuan keuangan yang diberikan kepada keluarga atau individu yang memenuhi kriteria tertentu dengan syarat dan memenuhi kewajiban untuk memastikan anak-anak bersekolah dan mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin. Bantuan pangan non-tunai yang berfokus memberikan bantuan pangan kepada keluarga kurang mampu untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak. Selain menyediakan layanan dasar, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam program pengentasan kemiskinan untuk pemerataan ekonomi yang adil, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Saat beranjak remaja, Dika mengembangkan usaha ibunya melalui marketplace dan pasar tradisional. Bantuan pembiayaan usaha mikro seperti kredit usaha rakyat dan bantuan langsung tunai UMKM turut mendukung langkahnya. Namun masih ada berbagai tantangan di sektor UMKM dan juga akses terhadap keuangan. Dika melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang kemudian membuka beragam peluang kerja. Dika juga mengikuti pelatihan prakerja sehingga akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Sayangnya, hanya 18,9 juta orang masyarakat miskin yang sempat mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan. Untuk mengantisipasi kehidupan di masa tuanya, Dika juga ikut berpartisipasi dalam program perlindungan sosial untuk pekerja yang disediakan oleh pemerintah, sehingga ia tidak perlu khawatir membebani sanak saudaranya di masa pensiunnya nanti. Dika sekarang memasuki usia lansia. Dengan memiliki kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, Dika dapat memastikan bahwa masa pensiunnya berjalan dengan lancar dan lebih tenang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tabungan atau pensiun dari perusahaan. Selain itu, Dika juga mengikuti kepesertaan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang memberikan akses ke layanan kesehatan dasar dan lanjutan. Pemerintah memiliki tantangan yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan, sehingga penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada diterapkan dengan lebih efektif. Hal ini mencakup memperkuat program-program bantuan sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan pekerjaan, serta menciptakan pemerataan ekonomi dengan redistribusi yang adil, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan perlindungan sosial sepanjang hayat bagi seluruh kelompok usia dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui orkestrasi seluruh pelaku pengentasan kemiskinan. Mimpi Dika adalah cermin perjuangan jutaan keluarga miskin di Indonesia. Mimpi tidak tercapai tanpa usaha dan disiplin, pemeriksaan kesehatan yang rutin, keteguhan menempuh pendidikan, dan peningkatan keterampilan akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Jika lebih banyak keluarga yang tahu, mau, dan mampu menerapkannya, jeratan kemiskinan antar generasi dapat terputus. Meski pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat, pekerjaan rumah masih panjang dan memerlukan komitmen bersama agar kebermanfaatan program ini dirasakan lebih luas, tidak hanya oleh Dika.